Terakhir kali di dunia, masih zaman kemerdekaan. Tak kusangka, dalam 100 tahun, dunia ini berubah total. Nyai tua, selama ini bagaimana Nyai bertahan hidup? Bertahan hidup? Kalau haus, saya ke dalam gunung, memetik buah liar. Kalau lapar, saya berburu. Sebagainya. Kalau bukan karena Sensus penduduk. sensus penduduk, kalian takkan menemukan saya. Benar juga, di Gunung Sunyi ini memang jarang ada orang. Nyai tua, jadi Nyai masih punya keturunan hidup. Keluarga Pratama memang masih punya keturunan. Tapi kelihatannya, mereka hidupnya tidak baik. Walau hidupnya susah, tetap harus urus orang tua. 100 tahun di gunung. Meski berhasil mencapai puncak, tapi saya takut sudah mengecewakan keluarga. Kali ini kembali ke dunia, untuk menebus kesalahan saya pada mereka. Kapten. Hei, kenapa lari? Pelan-pelan. Apa keluarganya tua sudah ketemu? Baik, lanjutkan. Nyai tua, kami sudah menemukan keturunannya. Ayo, saya antar Nyai bertemu. Baiklah, Pelan-pelan. lain kali saya ceritakan lagi. Soal Gunung Sunyi. Waktu berlalu begitu cepat. Terima kasih semuanya atas dukungan kalian. Live hari ini sampai di sini saja. Kak Rama sayang kalian selalu. Besok lanjut dukung Kak Rama. Kak Rama, istirahat ya. Sayang. Kalian juga ya. Aku off dulu. Bye-bye. Akhirnya selesai juga. Dana sudah putus. Entah Putri Surya bisa bertahan berapa lama. Rumah ini dalam beberapa hari juga akan Aku cuma bisa cepat-cepat kerja keras, live cari uang. Siapa? Saya penegak. Halo, saya penegak. Ini Anda Pak Pratama kan? Saat kami melakukan sensus penduduk, kami menemukan beliau di gunung, seorang nyai tua yang bersembunyi. Beliau butuh dukungan sosial, harus diurus anaknya. Apa hubungannya denganku? Aku nggak kenal dia. Bawa saja beliau ke keluarganya. Maaf ya, saya kurang jelaskan. Menurut informasi beliau, Anda adalah keturunannya yang satu-satunya. Perkenalkan nak, saya istri sah kakek buyutmu, Pak Pratama Agung. Saya Sariwati, jadi saya nenek buyutmu. Tapi keluargaku sudah meninggal semua. Bagaimana buktinya kalau kamu kakek buyutku? Ini cucuku, namanya Pak Pratama Senior. Harusnya dia kakekmu. Benar juga ya. Wajahnya mirip banget sama kakekku. Nenek, sekarang berapa umur nenek? Udah lupa, udah nggak ingat. Tapi paling tidak 200 tahun deh, hehe. 200 tahun lebih. Nenek, di luar panas. Kalian masuk dulu ya. Rumah ini kecil juga ya. Cucuku selama ini sudah menderita ya. Nyai tua, ini kota Pratama, pusat finansial, beda dengan di gunung. Rumah ini sudah bagus sekali. Jangan bercanda, ini lebih kecil dari ruang dandan saya. Nggak ada namanya. Jangan-jangan dia penipu.
Dia benar-benar kakek buyutku. Dia sudah lama hilang. Dia bahkan bilang umurnya 200 tahun lebih. Kamu percaya? Ini bukan salah kalian. Aku sudah lama pergi dari rumah. Tak diakui keluarga, itu wajar saja. Ini salahku sendiri. Jadi, aku pergi saja. Aku tidak bermaksud begitu. Pak Pratama, Anda tidak perlu merasa bersalah. Kami akan antar Nyai Tua ke panti jompo. Ayo. Untuk keturunan Pratama, nenekku pergi mencari kebenaran, bersembunyi di Gunung Sunyi. Jika suatu hari dia kembali, Harap keturunannya menyambutnya baik-baik. Dia benar-benar kakek buyutku. Tunggu. Kakek buyut. Cucu Rama menyembah kakek buyut. Baik. Cucu kesayanganku, haha. Karena kalian sudah bersatu, ya sudah, saya pamit dulu. Makasih ya. Nyai Agung, silakan duduk. Seratus tahun berlatih, tak sebanding dengan kehangatan duniawi. Nyai Agung, rumah ini mungkin beberapa hari lagi akan disita. Tapi tenang saja, aku pasti akan cari rumah yang lebih besar untuk Nyai. Aku tak akan biarkan Nyai susah. Aduh, cucu baik. Raja terakhir memberiku beberapa rumah tradisional. Besok pagi kita pindah ke sana. Nyai Sariwati. Di sini ada 200-an rumah tradisional. Pilih saja. Nyai Agung, rumah dari masa Nyai itu sekarang pasti sudah kadaluarsa kan? Kadaluarsa? Kah? Tenang saja, Nyai sudah siap. Nyai Agung, Zaman Kemerdekaan, edisi pertama. Hah? Iya. Nyai Agung, sekarang di zaman ini sudah nggak berlaku lagi. Ini cuma kertas sampah. Mending koin emas dan perak lebih berharga. Itu berat banget. Sekotak cuma bisa muat 100 juta. Nggak kayak ini. Satu lembar bisa ratusan juta. Ada, kayaknya harus mandiri. Uang nggak turun dari langit. Nyai Agung ini yang akan kasihmu rezeki. Hahaha. Nyai Agung, jangan bercanda Nyai. Tapi tenang saja, aku pasti nggak akan biarkan Nyai susah. Baik, baik. Lumayan juga. Oh ya Nyai Agung, ini villa kita berdua. Baiklah. Rama? Rama, ini Nyai Agung kan? Benar. Kata Rama, kamu sering menjaganya. Sebagai kakeknya, saya berterima kasih. Nyai Agung, jangan begitu Nyai. Aku dan Rama sahabat dari kecil. Kita memang harus saling menjaga. Jangan sungkan Nyai. Baguslah, baguslah. Untuk berterima kasih karena menampung kami berdua, aku kasih kamu beberapa rumah tradisional. Serius? Tentu saja serius. Lihat siapa yang tanda tangannya. Raja terakhir, Rama. Kamu bohong lagi. Nyai Agung, katanya Nyai sudah 100 tahun. Siapa bilang? Aku lihat kalender lama. Syukurlah, kaget aku. Padahal 200 tahun. Nyai Agung, apa Nyai Agung benar-benar sudah setua itu? Baru 200 tahun. Belum tua. Jangan dengarkan Nyai Agung ngawur. Dulu dia bilang ke aku, dia 100 tahun. Syukurlah,
Aku antar Nyai Agung. Ke kamar ya, baik. Jangan lupa siaran ya, kamu kan siarannya yang paling laku. Paham, pasti selesai. Nyai Agung, ayo ke atas. Aku siapkan kamar yang cerah. Baik, baik, baik. Wah, empuknya. Nyai Agung, ayo duduk dulu. Rumah ini bagus. Aku suka. Hidup rakyat sekarang jauh lebih baik dari dulu. Nyai Agung, kalau begitu, tinggal saja dan nikmati hidupnya. Mulai sekarang, aku jadi cucu Anda. Wah, bagus sekali. Aku dapat cicit perempuan lagi. Hahaha. Kalau gitu, Nyai Agung, Anda istirahat dulu ya. Aku urus barang-barang Rama dulu. Ya. Pergilah, pergilah. Nggak bisa. Aku harus lihat cicit kesayanganku. Hari ini aku pindahan. Pindah pulang saya. Senang banget ya Rama tinggal di rumah besar. Pantas telat. Ternyata sudah kaya dan naik status ya. Kita ini cuma fans kampungan. Apa gunanya ya? Jangan salah paham ya. Ini rumah teman baikku. Aku cuma tinggal sementara. Kak Rama, siapa orang tua di atas? Jangan-jangan. Jangan, itu kakek buyutku. Sudah 100-an tahun. Aku pindah ke sini juga untuk merawatnya. Naik tangga repot. Ini 100 tahun. Nyai Agung, nggak apa-apa. Ada yang luka nggak? Nggak apa-apa, naik tangga repot. Repot. Nyai Agung, aku penakut. Jangan buat aku takut. Kita ke rumah sakit saja, periksa saja. Nggak apa-apa. Lihat, aku baik-baik saja kan? Kalau nggak percaya, aku lompat lagi. Aduh, sudah. Aku percaya kan? Nyai Agung, tunggu siarannya selesai. Nanti aku temani ya. Live? Itu apa? Live itu ada banyak orang yang lagi nonton kita. Jangan ngawur. Nggak mungkin. Aku sudah lama menyegel seluruh wilayah ini. Sekecil semut pun tak bisa masuk. Mana mungkin mereka bisa mengintip kita? Jangan-jangan kebanyakan nonton drama dongeng. Nyai Agung, tunggu sampai aku dapat uang banyak. Nanti ku beli rumah untukmu ya. Cucu sayang, kalau butuh uang, bilang Nyai Agung. Aku tulis 2 kata saja, sudah dapat ratusan ribu dolar. Nyai Agung, jangan bercanda. Banyak orang nonton kita. Nyai Agung. Ada apa? Foto-foto ini mau aku bantu bingkain. Ini semua foto-foto kuno. Gak usah. Termasuk foto bareng raja terakhir itu. Bakar saja. Dia kasih banyak surat tanah. Semua batal. Buat apa aku simpan fotonya? Ya, gak usah. Bakar saja. Wah, roket. Nyai Agung, lihat. Raja terakhir. Surat tanah rumah. Nenek tua ini suka ngelunjak. Tapi live ini lumayan menarik. Kasih roket aja. 100.000 lebih. Nyai Agung, ada lagi yang mau dibersihkan. Aku naik sendiri saja. Wah, bener-bener terbang. Wah, festival raya. Sudah 200.000 plus penonton. Karena kalian semua sangat antusias. Gimana aku? Nyanyi lagu. Jangan. Kami mau lihat Nyai Tua. Siapa yang mau lihat si host? Kami mau lihat Nyai Tua. Nyai Agung, dia sudah istirahat. Gimana kalau... Dia mau lihat adalah host. Jangan paksa kami, sakit sakit perut ketawanya. Kami mau lihat Nyai Agung. Host, jangan paksa kami. Tepat, panggil Nyai Agung. Panggil. Halo, sakit perut ketawanya. Ayo. Nyai Agung, usianya sudah 100-an tahun. Dia butuh ketenangan, harus istirahat. Sekarang... Turun saja susah.
Nyai Agung, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nyai Agung, dulu Nyai Agung pekerjaan apa? Nggak akan kubilang. Nyai Agung nakal sekali. Rama, live-nya booming banget. Sudah di halaman depan. Ini bukan gara-gara aku. Ini semua berkat Nyai Agung. Nyai Agung. Kalau gitu Nyai Agung, bisa bantu ambilkan tablet di tanganku? Bisa. Nyai Agung, nggak usah naik. Naik tangga itu nggak baik buat kaki. Aku memang nggak mau naik. Jangan bergerak. Mau ambil barang di tanganku kan? Perhatian, Nyai Agung. Barang ini sakit kalau kena. Kalau ku lempar, bisa bikin pingsan. Aku nggak suruh lempar. Lagian, cuma barang seperti batu. Masih mau bikin aku pingsan. Sekarang, kamu lempar bom pun, Nyai Agung ini nggak akan mengernyit sedikit pun. Serius? Berdirilah tegap. Angkat tablet di tanganmu. Nyai Agung memang agak kabur. Sudahlah, cuma tablet. Biar beliau senang saja. Kamu pernah latihan? Bukan cuma latihan, aku sangat terlatih. Nyai Agung, sebenarnya kamu siapa? Keren banget. Putri, Kenapa? cepat lihat, ada keajaiban. Kenapa Rama? Keajaiban apa? Penontonnya sudah melebihi 1 juta. Waduh, ini ajaib banget. Aku sudah putuskan. Aku mau bikin Nyai Agung jadi selebgram. Baiklah. Semuanya perhatikan, aku punya rencana. Rencananya, kita akan mengusung Nyai Agung untuk melakukan live outdoor. Live outdoor. Benar, Nyai Agung itu sendiri adalah sejarah hidup, penuh dengan kisah dan pengalaman. Kita pakai kisah dan pengalamannya ini untuk memukau netizen. Pasti akan jadi selebgram top. Aku dukung. Aku dukung. Aku juga dukung. Baik, mulai hari ini, aku jadi fans nomor 1 Nyai Agung. Kalian lanjutkan dulu. Baik, kita lanjutkan diskusi soal masa depan Nyai Agung dan akunnya. Halo Ayah, Putri Surya, sudah kubilang tutup perusahaanmu. Cepat pulang, terima warisan. tidak mungkin. Aku sudah menemukan jalanku. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku pasti berhasil. Beraninya. Halo? Anak durhaka, makin keterlaluan saja. Ayah, jangan marah. Aku cari Putri sekarang. Aku suruh dia tutup perusahaan payah itu. Hei, Aku ikut kamu. Baik. sudah 3 juta. Jangan basa-basi, Kak. Kita mau lihat Nyai Agung. Nyai Agung sudah istirahat. Jangan ganggu beliau lagi. Datang. Nyai Agung muncul. Nyai Agung, Aku cuma lihat tangga ini bagus banget. Cucu, gimana kalau kita pindah rumah? Dihias kayak gini juga. jangan-jangan untuk memudahkanmu lompat-lompatan. Nggak lompat lagi. Nyai Agung nggak berani lompat lagi. Nyai tua ini imut banget. Kasih Nyai Agung roket. Baru masuk live, langsung dapat roket. Wah, Putri Surya di dalam. Yuk. Paman Surya, kok kalian kesini? Putri Surya mana? Suruh dia keluar. Putri, dia istirahat di kamar. Dia tahu kita cari dia, tapi malah nggak mau ketemu. Panggil dia turun. Kelihatannya mereka datang dengan niat buruk. Cucu, segera sajikan teh. Nenek ini punya ilmu bela diri. Bukan, ini nenek ini dari mana ya? Ayah kenal. Ini kakek buyut saya. Kami hanya tinggal sementara di sini.
Setelah dapat rumah, kami langsung pindah, Paman Surya. Tidak perlu. Keluarga Surya punya banyak uang. Aku hanya berharap kamu bisa bujuk Putri Surya. Dia tidak tahu diri. Kamu juga tidak tahu. Baik, Paman Surya. Ayah, aku naik ke atas bicara dengan Putri Surya. Tuan, silakan. Nenek, ini kursi utama tuan kami. Menurut aturan, tolong pindah. Oh, begitu ya. Nyai Agung, kita berdua pindah tempat saja. Badan tua Nyai Agung ini sudah tak bisa pindah. Fajar, sudahlah. Dia sudah tua, malas meladeninya. Kenapa meremehkan nenek tua ini? Teh ini murahan. Ayah, ayo lihat. Rizky, kamu kan direktur. Di luar harus tenang. Kenapa selalu gegabah? Bukan, ayah lihat saja nanti tahu. Reaksi berlebihan. Perkenalkan, saya Fajar, pengawal keluarga Surya. Pengawal kecil ya. Tuan saya adalah tokoh penting di kota Pratama. Keluarga Dewi di belakangnya, bahkan salah satu dari 4 keluarga besar. Sikapmu tadi sangat membuat. Akibatnya sangat serius. Kamu mau apa? Nenek tua. Pernah dengar, Taiji untuk perdamaian, Bagua untuk kekuasaan. Ini 20 tahun latihan. Pisaumu lemah, tenagamu lunak. Nak, ilmu bela dirimu masih kurang. Nenek tua, cari mati. Rizky, kamu panik sekali. Sebenarnya ada apa? Lihat foto-foto ini. Terus kenapa? Ini kan zaman dulu. Keluarga Singamas. Pak Teknokrat. Pak Cendekiawan. Raja terakhir. Ya Tuhan, kok bisa? Pak, gak apa-apa. Pak, Kak, kok kalian di sini? Putri, foto-foto ini kenapa? Dapat dari mana? Foto-foto ini, semua itu kakek buyutnya Rama. Dia tadinya mau dibakar. Aku sayang, jadi kupajang saja. Kok dia punya foto-foto ini? Karena orang yang duduk di kursi utamanya, itu kakek buyutnya Rama. Tokoh besar ini, semua memujanya. Sebenarnya siapa dia? Itu pelindung kita, pendiri keluarga Dewi, Pak Dewantara. Benar-benar dia. Tak kusangka bos pantai utama malah berlutut menyajikan teh. Ternyata aku salah menilainya. Gawat, kenapa Pak? Fajar masih di bawah. Dia setia buta, dia bisa membela aku. Gawat. Fajar kan ahli bela diri. Dia bisa membunuh Nyai tua ini. Ayo. Nenek tua, cari mati. Kok bisa? Seru banget ciuman itu. Ciuman itu sangat dahsyat. Tenaganya seperti naga. Setidaknya 100 tahun pengalaman. Remaja 18. Yang melakukannya itu maju sini. Dia terbang. Nyai tua ini adalah kakek buyutnya Rama. Iya. Nyai tua itu Marga Sariwati. Iya. Kenapa? Aduh, gawat. Hah? Rama. Paman
Surya, Nyai Agung. Dia tidak sengaja. Jangan salahkan Nyai Agung. Jangan. Aku takut ayah marah pada Nyai Agung. Ayah, Nyai Agung sudah tua, jangan buat dia takut. Tak apa, dia orangmu kan? Rizky, siapkan teh. Oh, baik. Dia hanya pingsan, gak apa-apa. Saya Surya. Untuk Nyai Tua. Tadi saya sangat keterlaluan, Nyai Agung. Mohon maafkan saya. Jangan hiraukan saya. Kamu dari keluarga mana? Lapor, Nyai Agung. Keluarga Surya kami bekerja untuk keluarga Dewi. Oh, keluarga Dewi. Klan Dewantara. Seharusnya kamu memanggilku Nyai Agung itu pantas. Benar, Nyai Agung. Ahli ketiga keluarga Surya, menyajikan teh. Aku nggak salah lihat kan? Wah, penggemar kota pertama. Siapa dia sebenarnya? Pak Surya, malah sajikan teh ke nenek tua. Ada apa ini? Siapa sebenarnya si nenek tua ini? Bener-bener kaget banget. Inilah yang pernah melawan tokoh Dewi. Tongkat nanmu emas. Kamu masih tahu diri. Ini sudah seharusnya bagi anak muda. Sujud pada Nyai Agung. Hah? Ayah? Ayah suruh aku sujud pada nenek tua ini. Beraninya kamu kurang ajar pada Nyai Agung. Cepat sujud. Aduh. Sudahlah, aku juga capek. Mau istirahat. Nyai Agung, biar saya bantu Nyai istirahat. Meskipun sudah tua, aku masih bisa. Sayang, kalau ada apa-apa, panggil Nyai Agung. Bukan, kok dia bisa terbang? Pah, kamu lihat, dia bisa terbang. Putri, Nyai Agung datang ke kota utama. Kenapa nggak bilang dulu? Aku juga nggak tahu Papa kenal. Lagian dia datang untuk Rama. Putri, aku dan Papa kesini untuk memberimu ultimatum. Cepat tutup perusahaan live streaming sialan itu. Nggak mau. Kenapa harus kututup? Kalau kututup, gimana Rama? Kamu harus diam. Kenapa ditutup? Rama juga di perusahaanmu. Iya, dia sekarang di perusahaanku. Jadi streamer pria terpopuler. Kalau ditutup, sayang banget. Nggak usah tutup. Kalau ada kesulitan, bilang saja pada Paman. Paman mendukungmu live. Benarkah? Kalau begitu, makasih Paman. Bukan. Pak, bukannya kita sudah sepakat? Rizky, siapkan 2 pembantu untuk melayani Nyai Agung. Siapkan juga teh kelas atas, yang 100 juta sekilo. Bukan, kok aku jadi bingung ya? Sudahlah. Biar aku sendiri. Aku urus sendiri. Ayo pergi. Hari ini ada apa ini? Waduh, live-nya nggak mati. Harus hormat pada Nyai Agung. Waduh, live-nya. Penontonnya 5 juta lebih. Live kita, penontonnya 5 juta lebih. Nomor 1 di beranda, nomor 1 di kategori hidup. Streamer pria nomor 1. Total pendukungnya 10 juta lebih. Hebat banget. Total pendukungnya 1,68 juta. Lagian, Nyai Agung masuk trending. Ini kan pesona Nyai Agung. Ada yang kasih 10 roket. 1 roket. Apa? Teman. Dia kasih 10 roket lagi. Silu roket. 100 juta. Hanya untuk bisa berteman. 1000 super roket. 1000. 10 miliar. Keluarga Surya Utama. Itu ayah. Dia benar-benar mendukung kita. Ayah sudah bertengkar dengan Putri 3 tahun. Kenapa tiba-tiba setuju? Jangan-jangan karena Nyai Tua itu. Kalau aku tidak salah tebak. Nyai Tua itu sepertinya guru tokoh Dewi.
Guru besar Nyai Dewi. Nyai Dewi? Bu Dewi? Di kota utama sekarang, dia itu orang besar yang sangat berkuasa. Putri beruntung sekali. Gak nyangka, tanpa sengaja dia malah mendapatkan keuntungan besar. Oh ayah, jadi kita sekarang ke keluarga Dewi? Benar. Kamu ikut ayah menghadap Nyai Dewi. Kamu menemukan Nyai Guru Besar? Iya, Nyai Dewi. Nyai Guru Besar masih hidup. Benar sekali. Di tangannya masih memakai tongkat dari foto itu. Tongkat itu. Syukurlah. Ayo, ayo. Ayah dengar. Nyai Guru Besar masih hidup. Penyelamat keluarga Dewi masih hidup. Dewi, jika suatu hari guru ayah turun gunung, kamu harus balas budinya sekuat tenaga. Dewi akan ingat. Sebelum kamu pergi, apa Nyai Guru Besar beri peringatan agar jangan diganggu? Beliau tidak bilang begitu. Nyai Agung sekarang di villa putri saya. Nyai Dewi, Anda bisa kapan saja menemui beliau. Jangan gegabah. Nyai Guru Besar itu sederhana, tak suka diganggu. Jangankan ayahku, bahkan pemimpin utama mau menemui beliau, harus tergantung beliau. Lalu kita harus bagaimana? Kurasa kita temui dulu cicit Nyai Guru Besar Rama. Biar dia yang antar. Begini juga tak melanggar aturan. Baik, saya urus sekarang. Nyai Agung, hari ini aku dapat uang dari live. Aku bawa Nyai beli yang Nyai mau. Pin, tinta, kertas, dan tinta. Gimana? Sudah dipikirkan baik-baik? Pin, tinta, kertas, dan tinta yang Nyai mau, itu semua bukan yang biasa. Tenang saja Nyai Agung. Nanti di toko, Nyai pilih saja. Baik. Oh ya, Nyai Agung. Nyai kenal ayahnya Putri Surya. Dia belum pantas mengenalku. Tapi, dia seharusnya pernah dengar namaku. Nyai Agung, sebenarnya dulu Nyai kerja apa? Paman Surya, santunnya pada Nyai tidak seperti sopan santun biasa. Putri Surya, ayahmu selama ini kerja untuk keluarga Dewi. Sejak zaman kakekku, sudah bekerja untuk keluarga Dewi. Jadi begitu. Aku pernah punya murid termuda. Dia pemimpin klan Dewi, Pak Dewantara. Guru, minum teh. Mulai hari ini, kamu mencaci muridku. Terima kasih, Guru. Tokoh Dewi itu murid Nyai. Iya. Pantas saja, Paman Surya sangat hormat pada Nyai. Dia tak hidup di masa itu. Tapi saat pertama bertemu, dia masih sopan. Sepertinya tradisi keluarga Dewi masih terjaga. Nyai Agung benar sekali. Nyai Dewi yang memimpin keluarga Dewi sekarang adalah putri keduanya. Jadi begitu. Nyai Agung, di depan itu toko antiknya. Ayo. Nyai Agung, inilah toko antiknya. Silahkan, butuh apa? Cuma lihat-lihat. Silahkan, mari ke dalam. Bagus. Bagus semua. Pak. Ya? Nyai tua. Pak, kaligrafi ini. Kaligrafi ini? Kenapa? Ada masalah? Jangan. Nyai tua, Anda memang paham barang. Boleh saya coba? Silahkan, saya siapkan tinta. Tidak usah. Saya cuma mau coba-coba. Baik, silakan.
sangat bagus. Ini kaligrafi yang saya mau. Tolong bungkuskan. Baik. Saya bungkuskan sekarang ya. Berapa? Kaligrafi kayu padauk ini. Model naga putih. Harganya 1,67 miliar. Berapa? Niko manuk pucuk miliar. Kamu mau merampok ya? Rama, ada apa? Gak apa-apa Nyai Agung. Kalau Nyai Agung senang, akan kupersembahkan. Cucu baik. Jangan sayang uangnya. Nanti Nyai Agung cuma tulis 2 huruf. Uangnya balik lagi. Tulis 2 huruf? Bisa berapa harganya? Sudahlah, yang penting Nyai Agung senang. Debit ya. Nyai Tua, ini kuasnya. Dan kertas dan tinta, semua yang terbaik. Cucu baik. Siap. Sampai jumpa. Semoga lancar. Silakan datang lagi. Kakek, nenek tua itu sudah gila ya. Cuma tulis beberapa huruf mau dapat miliaran. Ahli kaligrafi sejati pun nggak pasti bisa. Aduh, beromong belakang itu sangat dilarang. Dasar nggak sopan. Bukan kek, aku sayang kuasnya. Kuas itu kan kuas milik raja terakhir. Kalau dijual dengan harga pas, bisa laku miliaran. Jangan pandang rendah. Orang lain sendiri tongkatnya saja bisa beli seluruh toko kita. Kek, jangan bohong dong. Mana mungkin? Kuas kosong meninggalkan jejak. Kaligrafinya dewa. Nyai Tua. Nyai Tua. Kek, ada apa? Cepat ke dalam. Ambilkan bingkai terbaik kita. Aku mau kaligrafi ini dibingkai. Bukan kakek, aku nggak ngerti. Kenapa kakek terobsesi dengan kertas putih? Di atasnya nggak ada tulisan. Kamu nggak ngerti, karena kamu masih terlalu muda. 40 tahun lagi, kertas ini akan mencerminkan hidupmu. Hidup? Ingat ya, kalau nanti Nyai Tua mengeluarkan karya lagi, dengan segala cara, kamu harus membelinya. Kenapa belum pergi? Oh, Nyai Agung, aku tahu Nyai paling suka musik. Jadi, aku sudah sewa seluruh teater ini. Biar Nyai sekali ini dengarkan sampai puas. Dasar cucu kesayangan kakek. Nyai Agung, kami berdua nggak ngerti hal-hal seperti ini. Kami berdua mau makan dulu. Nanti kami kembali menjemput Nyai. Iya. Kalian berdua muda-muda. Harus punya ruang sendiri. Pergilah saja. Nggak usah urus kakek. Ayo. Nyai Dewi, saya sudah telepon Putri Surya. Dia sedang bersama Rama, menunggu Anda. Baik, kalau begitu, kita pergi sekarang untuk bertemu keturunan tunggal keluarga Pratama. Santi, ini siapa? Selebgram kesukaanmu, Rama Pratama. Santi, jangan-jangan kamu mau deketin Rama, meskipun dia memang tampan. Tapi dia tak punya backingan, juga tak punya gelar. Apa yang kamu suka darinya? Aku, Santi, cari suami, tak peduli penampilan. Aku sudah selidiki pria ini. Latar belakangnya bersih, sifatnya baik. Aku memang suka dia. Kalau gitu, kita lihat. Yuk. Siapa yang berani? Berani-beraninya melawan Nona Besar Santi. Kamu cari mati. Tenang, jangan cari masalah. Direktur Surya sudah datang. Nyai Dewi. Nyai Dewi, kenapa Nyai datang? Nyai Dewi, kok dia kesini? Nggak tahu. Nyai Dewi bukannya jarang keluar. Siapa yang bisa panggil dia? Santi, cowok yang kamu suka ada di sana. Kenapa nggak langsung buru-buru?
Santai aja, pelan-pelan. Nyai Dewi, kok dia ke sana? Jangan-jangan dia kenal Rama. Mana mungkin? Nyai Dewi, orang besar sebesar itu. Rama nggak akan pernah bisa dekat dengannya. Halo Nyai Dewi. Halo nak. Ayo duduk. Siapa ini? Dia itu tokoh besar dari kota utama. Jangan sungkan nak. Aku seangkatan dengan ayahmu. Nanti panggil aku Bibi saja. Apa? Nyai Dewi itu Bibi Rama. Ini yang kamu bilang tak punya latar belakang. Sudah kucari. Rama Pratama cuma orang biasa. Jangan-jangan ada apa-apa di sini. Selama ini itu salahku. Buat keluarga Pratama menderita. Nyai Dewi, jangan merasa bersalah. Kakek saya, dia memang sangat berprinsip. Menolak harta kalian, itu wajar saja. Sepertinya kamu masih tak mau memanggilku Bibi. Di hatimu masih ada dendam ya? Bukan. Aku panggil ya. Bibi. Anak baik. Kehilanganmu selama ini. Nanti Bibi akan menebusnya. Masa sih? Rama Pratama itu simpanan Nyai Dewi. Nyai Dewi merasa bersalah padanya, makanya sikapnya begitu. Pikiranmu gila ya? Nyai Dewi itu sudah tua banget. Kalau gitu, gimana jelasinnya? Kalau Nyai Dewi nggak suka sama dia, kepala keluarga Surya kok bisa begitu ramah sama dia? Menurut kalian, di live terakhir kita, kepala keluarga Surya sajikan teh padanya. Jangan-jangan mau melamar untuk keluarga Dewi? Rama bukan orang seperti itu. Mana mungkin dia mengincar kekuasaan. Kamu yakin? Kamu juga baru kenal dia. Rama, kalau nggak keberatan, panggil aku kakak. Apa? Panggil kakak. Teman baikku jadi paman. Bibi, Nyai Agung ada di teater. Aku antar Bibi sekarang. Kita temui dia. Baik. Ayo. Mereka pergi. Ayo cepat ikuti. Itu kan di sana. Akhirnya bisa ketemu Nyai Guru Besar. Surya, gimana penampilan saya? Baik, bagus kok. Bibi, Nyai Agung, di dalam teater. Baik, kamu masuk duluan. Bilang ke Nyai Agung. Nyai Dewi, biar saya antara. Mereka sudah masuk, ayo. Maaf semua, malam ini sudah di-booking, tidak untuk umum. Di-booking? Teater ini di bawah pengawasan senior. Bisa booking dan kosongkan tempat. Pasti ulah Nyai Dewi. Bukan. Rama mana? Kok nggak kelihatan Rama? Bukannya tadi mereka sudah masuk. Santi, kita gimana? Tenang, kita masuk dari belakang. Nyai Agung, keluarga Dewi, Nyai Dewi sudah tiba. Oh. Nyai Dewi ini mau apa? Jangan-jangan benar-benar melamar. Aduh, jangan ngawur. Nyai Dewi seumur hidupnya gak nikah, hanya untuk menjaga warisan keluarga Dewi. Jangan-jangan karena sudah tua jadi sadar. Hei, diam.
Berlutut, sebenarnya ada apa ini? Bukannya mau ketemu Nyai Agung? Kok berlutut? Murid-murid menghadap Nyai Guru Besar. Murid-murid bersalah. Keluarga Dewi bersalah. Kamu ini, Nak, memangnya bersalah apa? Aku kehilangan keluarga Pratama. Mohon Nyai Guru Besar hukum saya. Keluarga Dewi malu pada Nyai Guru Besar. Bukan, Nyai Dewi berlutut bukan pada Rama, tapi pada nenek berambut putih itu. Siapa orang itu? Bisa membuat Nyai Dewi begitu rendah hati? Yang disebut Nyai Guru Besar, nenek berambut putih. Si guru dari tokoh Dewi itu. Gurunya. Apa? Pak, Nyai Agung, siapa sebenarnya dia? Sudah 100 tahun. Kenapa keluarga Dewi masih sangat menghormatinya? Ayah juga tak mengerti. Di zaman yang hanya mengutamakan keuntungan, keluarga Pratama sudah tak ada gunanya lagi. Kenapa Nyai Dewi masih saja menghormatinya setinggi ini? Aku mulai paham. Ini dulu pasti seorang tokoh besar yang sangat berkuasa. Meskipun sudah 100 tahun, pengaruhnya masih bisa menutupi langit, menekan keluarga Dewi, membuat mereka takut. Bisa membuat elit kota utama begitu tunduk, pasti dia. Nenek kakek Rama. Berlutut pada orang lain, ya sudah. Tapi malah berlutut pada nenek yang kita olok-olok di siaran. Latar belakang Rama benar-benar gila. Ternyata kata Nyai Agung semua benar. Dia tak bohong. Ternyata kata Nyai Agung benar. Bahkan posisinya lebih tinggi dari yang kukira. Putri, Nyai Dewi tidak sehat. Bantu dia bangun. Iya. Terima kasih Nyai Guru Besar. Dengar ya. Sekarang keluarga Pratama hanya tinggal kami berdua. Aku turun gunung untuknya. Kamu jangan biarkan aku kecewa lagi. Baik, Nyai Guru Besar. Rama, aku capek. Kita pulang. Baik. Cepat-cepat, kita cepat pergi. Nanti aku batal tasi puluhan roket untuk minta maaf. Aduh, puluhan mana cukup, minimal ratusan. Nyai Dewi harus pergi. Kamu pikir aku tak seharusnya begini? Aku tahu Nyai Dewi, Anda setia dan berutang budi. Tapi Anda mewakili 4 keluarga besar. Dengan status dan posisi Anda berlutut. Wajar kamu berpikir begitu. Keluarga Pratama sekarang memang keluarga biasa. Keluarga Pratama ini dulu punya status tinggi. Keluarga Pratama dulu hampir sama seperti sekarang. Lalu kenapa Anda masih? Hanya karena wanita tua itu merepresentasikan langit. Asal dia mau, semua di dunia ini akan mudah dicapainya. Ya Tuhan, wanita tua ini ternyata statusnya setinggi ini. Langit bintang di matamu terlalu redup. Dengar ya, baik keluarga Dewi sampai seluruh kota utama, hanya titik kecil dari perjalanan Nyai Guru Besar ini. Salam hormat Guru Besar! Salam hormat Guru Besar! Bahkan Pak Dewantara hanya sepele bagi Nyai Guru Besar. Nyai tua ini, kalau sampai kenapa-kenapa, kalian berdua yang akan kubalas. Sarapan sudah siap belum? Sudah siap. Kerja lagi. Adik, sudah bangun. Paman Surya, benar saja. Masih belum terbiasa dengan status baru. Kakak. Anu, Nyai Dewi, minta saya sampaikan. Malam ini Anda diundang makan malam di keluarga Dewi. Baik, Paman. Maaf, Kakak. Putri, Beranti. Cepat sapa. Pagi. Paman muda. Kakak baik, kamu sopan juga ya.
Sudah, makan sarapan. Nyai Agung, Bibi Dewi bilang aku diundang ke jamuan keluarganya. Mau pergi ya pergi. Nggak mau ya nggak usah. Terserah saja. Nyai Agung, Bibi Dewi itu baik kok. Aku pergi saja. Baik cucu. Nenek tahu kamu pasti pergi. Jadi nenek... tapi janji sama nenek. Jangan pernah buka ini sendiri. Bisa janji? Baik. Baik, ambil. Kotak ini misterius banget. Nyai Agung, ada apa di dalamnya? Kalian semua mau tahu ya? Nggak akan kubilang. Nyai Agung, Nyai lagi bikin penasaran. Aduh, kenyang dan puas. Anak Surya, siapkan tinta, kuas, kertas, dan tinta. Baik, Nyai. Rama, sekarang juga lengkapi jam siaranmu. Oke. Ayo, Nyai Agung. Santi, Rama lagi live. Beneran, masa aku bohongin kamu? Kakek, cucunya tua itu lagi live. Cepet, kasih kakek lihat. Kami kangen banget sama Nyai Agung. Maaf banget ya semuanya. Kemarin aku ajak Nyai Agung nonton pertunjukan. Kemarin juga aku baru pertama kali dengar pertunjukan itu. Nggak nyangka. Jos. Katanya Nyai Agung hari ini mau nulis loh. Ayo kita lihat bareng ya. Cuma iseng untuk melatih jiwa. Wah, sudah mulai. Katanya tulisannya nilainya puluhan ribu. Nenek ini sok jagoan ya. Cuma nulis kan? Nenek cuma ngawur aja. Kalian jangan bikin ribut ya. Lihat saja. Gudang Hatta memberi super roket. Gudang Hatta 100 kali. Hebat acara, heboh banget. Si pembawa acara heboh banget. Banyaknya, heboh banget. Beri dia semua. Apapun caranya, aku harus beli karya tulisnya Nyai Tua. Gudang Hatta yang 1 super roket. Ibai super roket. Santi, kayaknya ada yang merebut posisimu. Posisi nomor 1. Gudang harta. Siapa sih? Berani-beraninya merebut posisiku. Akan kubuat kau jatuh. Yami Nasional memberi hadiah 500 super roket. Super roket. Ubra. Kalian kenapa sih hari ini? Kok di ruang siaran ini semua nge-spam hadiah? Aku yang nomor 1 di ruang siaran, Rama. Rama akan kulindungi. Lihat. Sudah. Sekian tulisan hari ini. Nyai Tua, hamba tidak pandai, ilmunya kurang. Mohon maaf, Nyai. Aku agak heran. Tuanmu di zaman kemerdekaan jaga gerbang saja tak bisa, apalagi mengurus urusan. Benar kata Nyai Tua. Mulai sekarang, hamba pasti berusaha keras, takkan mengecewakan. Kakek, siapa sih wanita tua ini? Dia berani menegur Pak Surya. Dia pemimpin keluarga Surya. Aduh, bocah. Kakek sudah bilang kan, Nyai Tua ini pasti orang besar. Gak mungkin. Aku sudah kenal semua orang besar di kota utama. Aku belum pernah lihat dia. Karena orang besar seperti dia, orang seperti kita, gak pantas kenal dia. Di hadapannya, kita hanya debu di puncak Gunung Taishan. Benarkah statusnya sehebat itu? Aku tanya ya, kamu bisa bedakan mana yang baik dan mana yang jahat? Lapornya Tua, orang baik itu juga bisa berbuat jahat. Orang jahat itu juga bisa berbuat baik. Tiap orang berbeda. Dunia ini selalu berubah, tak bisa digeneralisir. Jawabanmu lumayan bagus. Di dunia ini, yang sulit bukan membedakan baik dan jahat, tapi setelah bisa membedakannya, tetap berpegang pada kebaikan. Itulah jalan manusia. Nyai Agung, Anda saya akan ingat. Kamu terlihat semangat. Nyai Agung tulis lagi ya. Bagus. Nyai Agung menulis untukku sendiri. Ayo lihat.
Maaf, aku kurang tahu. Ini tulisan apa? Nyai Tua tulis apa ini? Nyai Tua jago membual. Makin hebat. Masa ada yang mau bayar puluhan ribu untuk beli grafit? Udah. Ini kan cuma garis. Kenapa? Mohon penjelasan, Nyai Agung. Lihat dengan hati. Dengan hati. Tulisan ini namanya hitam putih. Benar dan salah, yin dan yang, dan juga langit dan bumi. Dasar sederhana. Beli, harus ku beli. 300 miliar. Konyol banget. Orang ini mau bayar 300 miliar untuk lukisan ini. Mikirnya apa sih? Hadah, kalian berdua tawa apa sih? Nyai Agung, di siaran ada yang mau bayar 300 miliar untuk lukisan Nyai. Kalau dia mau, jual saja. Aku nggak akan jual. Para troll di siaranku ini semua penipu. Garis hitam ini nilainya 300 miliar. Ini... Aku nggak percaya. 300 miliar. Bukan banyak. 300 miliar memang bukan banyak. Demi nasional. 300 miliar memang bukan banyak. Karena ini tintanya Tua. Ini tintanya Tua. Aku tawar 500 miliar. Apa? Dia tawar 500 miliar. Cucuku, bilang pada mereka, kita tawar 1 triliun. Bukan, kakek sudah gila. Ya sudah, tawar saja. Kalaupun harus mengeluarkan semua hartaku, aku tetap harus membeli garis ini. Aku tawar 1 triliun. Langsung bayar, langsung dapat barang. Ternyata masih ada yang menawar. Naik ke 1 triliun. Dia gila ya? Rama, kamu pikir lukisan Nyai ini gak seharga 1 triliun? Bukan gitu. Nyai Agung, sejak dulu mana mungkin garis hitam bisa laku seharga ini? Auroja, kita jangan... Mau bilang Nyai lagi omong besar, iya kan? Cucuku, ambil HP-mu, arahkan ke lukisan ini. Lihat apa seharga 1 triliun. Gak kelihatan apa-apa sih, nenek tua ini lagi tipu. Anggap saja lelucon, yang mau bayar 10 triliun untuk seutas garis. Anggap saja cuma bercanda, kami gak serius. Anggap saja lelucon, cuma lelucon. Yang mau bayar puluhan triliun untuk garis itu. Anggap saja bercanda, kami gak serius. Bukan. Garis ini bukanlah garis biasa. Aku jamin dengan nyawaku. Naga. Tulisan jadi naga. Hebat banget. Nyai Agung cuma garis-garis, ternyata jadi naga. Benarkah ini? Gak percaya, mata sendiri. Nyai Agung, Anda dewa saya. Kok Santi? Tadi itu efek atau naga asli? Bukan efek. Itu naga asli yang terbang dari kertas. Tulisan ini, berapapun harganya, harus aku beli. Kakek lihat. Naga. Ada naga asli. Beli. Kalaupun harus jual semua, harus dibeli. Tiga triliun, Nyai Agung. Jual nggak? Nggak perlu segitu. Siapa yang mau, ambil saja. Capek, mau istirahat. Lain kali tulis lagi ya. Oke semuanya. Tulisan ini akan saya suruh Paman Surya langsung bawa untuk diperiksa. Nyai Agung sudah capek, mau istirahat. Kita ketemu lagi nanti. Bye-bye. Nyai Agung, ada hal Nyai, mohon bantuannya. Ada apa? Bisa temenin ke keluarga Dewi? Aku belum pernah ke keluarga sebesar itu. Aku agak gugup. Aku belum pernah ke keluarga terpandang. Aku agak gugup. Kamu ini nak, kamu kan cicitku, Sariwati. Siapa berani meremehkanmu? Adik, jangan takut. Orang keluarga Dewi itu tidak seperti anak-anak konglomerat. Keras kepala dan punya pikiran kasta. Keluarga Dewi itu harum di kota utama. Kamu pergi saja dengan percaya diri. Tak ada yang bisa menyakitimu. Nyai Agung, kalau aku di samping Nyai Agung, aku baru tenang. Kalau Nyai Agung ikut kamu pergi, maknanya akan berubah. Nyai Agung, temani aku dong, Nyai Agung. Aku kalah sama kalian. Baiklah, aku temani kalian. Pas bang. Lihat apa? Cepat bersiap. Baik, Nyai.
Halo? Apa? Nyai Guru Besar mau datang ke pesta? Apa? Nyai Guru Besar mau datang ke pesta? Baik, aku paham. Segera sewa seluruh Hotel Damai. Beritahu semua pihak, kumpul di Hotel Damai. Ibu, tapi Nyai Guru Besar itu statusnya sangat tinggi. Kita begini, apa tidak terlalu boros? Kamu tahu apa? Dulu raja terakhir mengundang Nyai Guru Besar makan. Yang diundang itu para bangsawan, para pejabat istana. Makanannya hidangan istana. Keluarga Dewi kita bahkan tak berhak duduk di meja. Ibu, Dian salah. Semua orang cepat ke Hotel Damai. Tunggu Nyai Guru Besar. Kalau ada yang lalai, akan dihukum. Bibi? Nyai Guru Besarnya, aku mau menjemput beliau ke pesta. Nyai Agung sudah istirahat. Beliau bilang kalau ibu sudah datang, aku harus menyerahkan ini. Ayah bilang, hadiah dari Nyai Guru Besar pasti berharga. Hill. Ibu, dokter bilang ibu tak boleh sembarangan. Nggak apa-apa. Terima kasih obatnya, Nyai Guru Besar. Kelihatannya selemah ini. Jadi muridku, aku malah malu. Kupercayakan obat mujarab menambah umurmu 10 tahun. 10 tahun. Terima kasih Nyai Guru Besar atas anugerahnya. Sudah, bangunlah. Jangan bikin malu. Cepat berterima kasih pada Nyai Guru Besar. Dian Dewi, anak angkat keluarga Dewi, menyembah Nyai Guru Besar. Bangunlah kalian. Jangan tunjukkan aturan keluarga Dewi di sini. Nyai Agung, obat ini benar-benar mujarab sekali. Bisa tambah umur 10 tahun. Iya, Nyai Agung. Nyai Dewi sudah 80-an dan sakit-sakitan. Obat sebutir ini cukup? Memangnya kenapa? Aku sudah 200 tahun. Aku tak peduli soal nama dan harta, tak serakah akan uang, tak takut pada yang berkuasa. Kehebatan terbesarku adalah menentukan hidup mati. Pak Sungkono, katanya bisnismu di negeri Paman Sam sudah berkembang. Kak Junaidi, kamu yang hebat sih di jalan finansial, sudah jadi raksasa modal. Cuma main-main. Yang paling hebat masih keluarga Wijaya. Sampai investasi film Hollywood, artis-artis itu antrean datang. Belum sehebat Kak Arif, sampai ke lembah teknologi. Asal sombong saja, lihat prestasimu. Siapa yang jadi raksasa industri? Kakek Sungkono, kakek belum tahu. Orang Asia seperti kami sangat sulit berkembang. Kami orang asing, bisa bertahan di negeri Paman Sam, sudah hebat. Kenapa tidak bersyukur? Tanpa Nyai Dewi yang menjalin koneksi dan mencari grup Nusantara, apa kalian bisa masuk dunia modal? Sudah jam berapa? Kenapa belum mulai makan? Semua, harap tenang. Ibuku bertemu orang yang sangat penting. Siapa orangnya? Nyai Dewi sendiri yang menyambutnya? Beliau Nyai Sariwati. Dia guru besar ibuku. Ternyata beliau. Kalau beliau masih hidup, minimal sudah 200 tahun lebih. 300 tahun lebih, itu kan jadi monster tua. Diam, jangan ngawur. Kalau itu dia, 200 tahun lebih tidaklah heran. Pantas saja Nyai Dewi memanggil kita semua. Ternyata beliau akan menghadiri acara ini. Tidak ada hadiah besar, bagaimana ini? Para kepala keluarga, Nyai Guru Besar sudah di jalan. Semua bersiaplah untuk menyambutnya. Cepat, kenapa masih diam saja? Cepat keluar dan sambut beliau. Kakek Sungkono, orang yang kakek maksud siapa sebenarnya? Beliau itu leluhur kita, juga Nyai Agung bagi kalian. Bukannya leluhur kita, biar saja keluarga Dewi yang sambut. Di luar negeri nggak ada aturan begini. Diam! Dengar ya. Kalau kamu bilang lagi, akan kubuat kau cacat. Kalian tidak paham. Kenapa kalian terus memohon pada grup Nusantara, tapi mereka mengabaikan kalian? Itu karena kalian sudah lupa akar leluhur. Nyai tua yang akan kita sambut,
Beliau adalah pelindung grup Nusantara dan seluruh komunitas Tionghoa. Mulai sekarang, kalian semua harus patuh pada aturan yayasan. Baik, Guru Besar. Pak Sungkono, Nyai Tua sudah tiba. Salam hormat, Nyai Sariwati. Namunlah. Salam hormat, Nyai Sariwati. Mereka... Lapor, Nyai Guru Besar. Mereka semua teman kecil saya. Waktu kecil di halaman, mereka beruntung semua pernah bertemu Nyai. Ternyata anak-anak kecil berumur 80-an ya. Bangunlah. Nyai Guru Besar, silakan. Lihat, ini aturannya. Nyai Sariwati pasti yang pertama, berarti dia yang teratas. Nyai Dewi yang kedua, berarti posisinya setelah Nyai Sariwati. Yang selanjutnya, pasti para kepala 3 keluarga besar kita. Di sebelah Nyai Sariwati, siapa bocah itu? Nggak tahu aturan. Iya, siapa dia? Kok bisa berada di sebelah Nyai Tua? Dia Rama Pratama, keturunan tunggal Nyai Tua. Menurut garis keturunan, kalian harus panggil dia Paman. Apa? Paman? Ingat baik-baik, jangan buta, jangan cari masalah dengan orang hebat. Dasar repot, muncul paman dari mana-mana. Anak Pratama ini kelihatannya lebih muda dari kita. Harus panggil dia paman. Mana bisa kita panggil begitu? Memangnya bisa apa? Walaupun kecil, tapi lebih senior. Nyai Dewi, Pak Sungkono, Pak Wijaya, Pak Kurniawan, semua sudah datang. Bagaimana? Apakah sudah mau disajikan? Ini Direktur Utama Hotel Damai. 3 keluarga besar sudah berkumpul. Ini hanya ada di pantai utama lama acara besar seperti ini. Saya pikir saya harus melayani Anda semua sendiri. Nyai Tua, Anda dari keluarga Sariwati. Saya Sariwati. Hotel Damai, pengelola generasi kelima, Pak Cahya menyembah penyelamat. Jangan sungkan, bangunlah. Tak kusangka di masa hidup saya masih bisa bertemu Anda. Tak kusangka Hotel Damai ini sudah 100 tahun. Malah makin baik. Saat aku melangkah masuk, seakan-akan merasakan zaman kacau itu. Meskipun zaman itu kacau, rakyat sengsara, perang merajalela. Tapi di sini selalu damai. Aku merasa aneh. Di luar sedang kacau balau, tapi di sini tenang sekali. Iya, itu karena kami cukup beruntung. Karena kami punya seorang tamu pecinta kuliner. Sejak hari pertama dia di sini, dia memberitahu semua jenderal dan konglomerat di Hotel Damai tidak boleh ada perang. Di sini harus damai. Aku ini tidak suka diganggu. Jadi, mulai hari ini di Hotel Damai, tidak ada yang boleh bikin onar. Kalaupun kamu seorang bangsawan. Siap. Jadi, siapapun, punya masalah apapun, di sini jangan berani. Kalaupun di luar terjadi perang, Hotel Damai selalu damai. Ada. Sudah lama. Sudah lupa. Tapi kami ingat. Para pengelola Hotel Damai semua ingat. Hotel Damai lahir di zaman yang tidak damai. Terima kasih. Anda membuat Hotel Damai bertahan hingga hari ini. Nyai Tua ini benar-benar sangat misterius. Hotel Damai ini kekuatannya jauh di atas kita semua. Tapi meski begitu, tetap harus bersujud pada Nyai Tua. Iya, tak kusangka Hotel Damai ini damai karena satu orang. Benar-benar keajaiban. Iya, benar-benar keajaiban. Kamar saya masih ada? Masih, selalu ada. Bukan hanya kamar, termasuk hidangan kesukaan Anda. Cara membuatnya kami selalu ingat. Baguslah, makanan di sini sangat saya sukai. Sampai sekarang tak lupa. Nyai Tua, silakan duduk. Hari ini saya masak sendiri untuk Anda. Kapan kita pernah lihat orang sebesar ini begitu merawat orang? Kita semua ini ikut untungnya Nyai Tua. Benar-benar. Nyai Tua, silakan kamar utama Damai. Dulu, selama kamar utama Damai menyala, di Hotel Damai tak ada yang berulah. Tak ada yang berani. Silakan. Ayo.
Ayo. Ruang utama damai. Masih seperti dulu. Dulu dunia di luar jendela ini hancur. Bom asing melanda. Sayangnya negeri belum bersatu. Kenapa kalian tidak masuk? Nyai Guru Besar, kami hanyalah bawahan. Kami tak pantas makan bersamanya. Hari ini kamu yang takdir. Tuan rumahnya tidak masuk. Memangnya kenapa? Masuklah, semua masuk. Terima kasih Nyai Guru Besar. Kalian ikut aku masuk. Layani Nyai Guru Besar. Baik. Loh, lalu kita gimana? Kita tunggu saja. Loh, ini nggak beres. Kudengar Nyai Dewi punya penyakit parah dan tinggal sedikit waktu. Iya, lihat saja. Dia segar sekali. Nggak kelihatan sakit. Betul. Kudengar Nyai Guru Besar memberinya pil. Oh, setelah diminum umurnya bertambah 10 tahun. Hah? Apa? Umur bertambah 10 tahun? Pantas saja, dia yang menentukan hidup mati. Nyai tua. Dengan kemampuan ini, di seluruh dunia, hanya dia. Menurut kalian, Hotel Damai benar karena Nyai tua satu orang saja? Mana mungkin bohong? Memangnya kamu nggak percaya kisah turun-temurun? Tapi ini nggak masuk akal. Lihat saja, waktu itu orang asing itu sangat lancang. Pokoknya aku nggak percaya kalau mereka takut sama seorang nenek tua. Pak Cahya, apa yang Anda katakan benar? Apa Nyai tua itu sungguh sehebat itu? Lihat saja foto ini. Wah, ini semua orang terkenal. Ini Raja Modal, ini Klan Singa Perkasa, juga Jenderal Samudra. Ini semua tokoh besar zaman itu. Yang duduk di tengah itu, ternyata dia. Bukankah dia itu Nyai tua tadi, nenek buyutnya Rama Muda? Wah, hanya seorang wanita di tengah para pria bisa sehebat ini. Disegani orang asing, benar-benar hebat. Waktu itu sedang perang. Nyai tua bisa kumpulkan semua orang dan membuat mereka tenang, duduk makan bersama. Teknik dan keberaniannya, tak ada yang bisa menandinginya. Pernah ada yang menawar 300 miliar untuk foto ini. Aku tak jual. 300 miliar! Pak Cahya, tolong tunjukkan fotonya. Sini. Kami juga mau lihat. Ini Nyai tua. Dia di posisi utama. Semuanya, biar saya perkenalkan. Ini cicit Nyai tua, Rama Pratama. Halo Paman. Panggil saya Sungkono saja. Kalau ada perlu, cari saya saja. Paman, saya Junaidi. Mulai sekarang, saya hamba setia Anda. Baiklah, jangan sungkan-sungkan, panggil Rama saja. Mana bisa begitu? Kalau kalian ketemu dia dan tak panggil Paman, berarti melawan keluarga Dewi. Dengar tidak? Baik. Ayo, kita bersulang untuk Paman. Oh, ya. Bersulang. Ayo, Paman. Nyai Agung, foto ini saya siapkan untuk dipajang di kamar utama Damai. Bagaimana? Terserah. Masakanmu enak sekali. Masih seperti dulu. Nyai Agung, bisa masak untuk Anda adalah kehormatan terbesar saya. Saya gantungkan dulu ya. Sudah kenyang. Kita pulang saja. Hari ini aku senang sekali bersama kalian para pemuda yang penuh semangat. Aku jadi merasa jadi lebih muda. Kalian lanjut saja, aku pulang istirahat dulu. Selamat jalan, Nyai Agung. Halo semuanya, maaf ya, akhir-akhir ini agak sibuk. Jadi ketemu kalian agak telat. Jangan marah ya. Roket, terima kasih Nona Dewi. Terima kasih Nona Dewi. Atas super play-nya. Nona Dewi itu siapa? Halo Paman Muda. Paman Muda, kami dukung kamu. Santi, gawat. Posisimu sebagai donatur nomor 1 bisa-bisa nggak aman. Apa? Kenapa banyak paman muda di layar? Nona Besar Dewi, Tuan Muda Sungkono, Nona kedua Wijaya, Nona ketiga Kurniawan. 4 keluarga besar ini ternyata berkumpul.
Kukira Nyai Dewi sudah cukup mengerikan. Ternyata masih ada kejutan. Sudah dilelang diam-diam di kota utama. Menurut sumber terpercaya, tulisan Nyai Agung kemarin. Sudah dilelang. Kapan ini? Kok aku nggak tahu? Perjual 120 triliun. Dibeli orang misterius. 120 triliun? Siapa? Pak, kalian ngapain? Karena uangnya sangat banyak. Harus diantar berpistol. Kalau tidak, bisa bermasalah. Uang apa? Buka semua. Paman Surya, dari mana uang sebanyak ini? Ada apa ini? Kemarin, lukisannya itu lelang diam-diam 1,2 miliar. 1,2 miliar. Karena jumlahnya sangat besar. Tidak bisa ditukar semua di tempat. Hanya sebagian yang ditukar jadi tunai. Benar, 120 triliun Rama. Nanti kalau Nyai Agung bicara, harus dengerin ya. Benar, 120 triliun ya? Nyai tua. Kenapa kalian tertawa senang begitu? Coba ceritain juga dong. Nyai Agung, lukisan Nyai terjual 120 triliun. 120 triliun itu berapa ya? 120 triliun. 120 triliun itu kira-kira lebih dari 2 juta emas. Kalau di zaman Nyai bisa beli 6 kediaman bangsawan. Oh, kira-kira begitu. Nyai Agung, seneng kan? Kita untung. Aduh, dasar keterlaluan. Buat apa kediaman bangsawan? Raja terakhir kasih gratis pun aku tak mau. Hah? Rama, uang ini semua untukmu. Nyai Agung, uang ini aku nggak bisa terima. Nak cucuku, hidup ini singkat. Kalau uang bisa membuatmu bahagia, kenapa harus ragu? Semua milik Nyai Agung, semua untukmu. Nyai Agung, sejak orang tuaku meninggal, tak ada lagi yang sepertimu yang merawatku. Aduh, nak cucu, Nyai Agung yang bersalah padamu. Nyai Agung, nanti kalau aku sudah kaya, akan kubeli rumah besar untukmu. Aku akan merawatmu. Aduh, aku pernah tinggal di istana. Dimanapun sama saja. Asal bisa bersama cucuku, Nyai Agung sudah puas. Nyai Agung, Anda menderita selama ini. Cucu Anda tak berbakti. Mulai sekarang, aku pasti akan berbakti pada Anda. Perjalanan turun gunung ini tak sia-sia. Mulai sekarang, aku akan nikmati kebahagiaan keluarga ini. Baik, Nyai Tua. Saya pergi dulu untuk simpan uangnya, ya. Kayaknya hari ini masih ada waktu. Kalau gitu, aku kasih giveaway untuk kalian. Gimana? Hari ini ada hal penting untuk diumumkan, yaitu live kita akan jadi live outdoor, dan bintang utamanya adalah Nyai Agung kita. Halo? Kami akan jadi fans seumur hidup. Kontrak dari platform. Investasi 300 miliar, membuatnya bintang live. Investasi 300 miliar untuk membangunkan si pembawa acara. Baru dalam waktu setengah tahun, kita sudah dapat kontrak terbaik dari platform. Semua ini berkat Nyai Agung. Rama, soal kontrak biar aku yang urus. Kamu fokus siaran saja. Oke. Nyai Agung, waktunya istirahat. Ayo naik. Baiklah. Sepertinya untuk undiannya masih ada waktu. Kalau gitu, aku nyanyi lagu untuk kalian sambil menari untuk bikin semangat. Gimana? Nyai Agung Dewa masih butuh cucu. Proklamasi aku. Hidup. Aku juga mau Nyai Agung seperti itu. Nyai Agung sudah istirahat. Kita jangan merepotkan beliau. Gimana kalau minta Rama kenalkan Nyai Agung? Di rumahnya kan banyak foto. Kita bisa lihat foto-foto keluarganya. Ide bagus. Foto koleksi Nyai Agung. Nah, ini. Foto Nyai Agung. Makin penasaran nih. Nah, ini. Kalau kalian mau lihat, aku ajak kalian lihat. Ayo. Kita lihat foto pertama.
ini. Foto ini biasa saja ya. Cuma 2 orang sedang makan lollipop. Biasa aja. Wah, itu raja terakhir. Dia bahkan duduk di singgasan kakek. Menurut kakek, orang seperti apa yang bisa di depan raja duduk di singgasan raja? Aduh, orang seperti apapun pun tak berhak. Singgasan ini mewakili kekuasaan raja. Itu lebih penting dari nyawa raja. Mana mungkin sembarang orang bisa duduk di sana. Tapi Nyai Tua yang duduk di singgasan, raja malah berdiri. Apa? Aduh, bisa membuat raja menyerahkan singgasana. Status Nyai Tua ini jauh lebih tinggi dari yang kita bayangkan. Raja terakhir, apa foto ini asli? Kamu lagi ngapain? Sini. Katanya di live, orang di foto ini raja terakhir. Kukira lagi syuting film. Cucu sayang. Kalian lagi ngobrolin apa? Nyai Agung, kami lagi lihat foto-foto lama Nyai. Kami nemuin hal yang gak percaya. Oh, hal gak percaya apa? Nyai Agung, orang ini benarkah dia raja terakhir? Biar kulihat. Si raja terakhir. Dia raja terakhir Cina. Sejarah menyebutnya raja terakhir. Hangku. Nyai Tua, diaman bangsawan di bawah istana. Pilih saja yang Nyai suka. Ambil saja. Tempat-tempat ini feng shui-nya buruk. Mengganggu latihanku. Biar saja untuk orang lain. Noh, bukannya aku suruh kalian membakar foto-foto ini? Dibakar? Nyai Agung, aku memang mau membakarnya, tapi ayahku melihat salah satu foto ini. Katanya, setiap fotonya nilainya jutaan. Bahkan ada yang ratusan miliar. Aku jadi nggak tega membakarnya. Kalau dia raja hebat, baru berharga. Sayangnya, bocah ini nggak berharga. Nyai Agung, foto-foto Nyai ini, bolehkah aku unggahnya? Dengar ya, soal aku kenal raja terakhir, kalian jangan bilang siapapun. Kenapa? Aku nggak mau malu. Memalukan sekali. Kamu bikin Nyai Agung viral. Habislah, semua orang tahu. Agar Nyai Agung tidak viral lagi, kita bahas yang lain saja. Nyai Agung, maaf, boleh saya tanya? Kenapa para bos besar semua mau Nyai jadi gurunya? Karena Nyai Agung punya status dan berpengaruh kan? Ini murid terbaikku, pemimpin utama Nusantara, Pak Wirawan. Kalau dihitung, dia sudah berumur 90 tahun. 90 tahun. Kakek, ada yang mau kakek katakan? Apa masih ada keinginan kakek? Guru. Kakek masih bertahan. Apa kakek masih khawatirkan seseorang? Guru. Dokter, kondisi kakek bagaimana? Kakek Agung sudah habis tenaganya, tapi dia masih ada penyesalan. Jadi, dia tak mau pergi dengan penyesalan. Jadi, dia terus bertahan. Kakek, apa penyesalannya? Murid tak pantas di klan. Murid-muridku ini di seluruh dunia, semua telah sukses besar. Asal aku jatuhkan tongkat ini dengan keras, para elit dunia dan keluarga terpandang akan berlutut di hadapanku. Nyai Agung, tongkat Anda ini apa benar begitu ajaibnya? Bisa memerintah seluruh dunia? Kenapa? Nggak percaya? Bukan cuma kami yang nggak percaya, teman-teman live juga nggak percaya. Sudah 100 hari aku muncul. Aku tak mau mengusik dunia, tapi dunia yang mengusikku. Kalau begitu, maka biarlah sesuai takdir. Ya. Loh, ada apa ini? Nyai Agung, tadi apa itu gempa? Anggap saja gempa. Untungnya berhenti. Nyai Agung, Nyonya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalian tadi merasakan gempa?
Aku Tuan Kucing. Ini bukan kekuatan Nyai Rama, Agung kan? Live kita langsung jadi nomor 1 di dunia. Ini semua berkat Nyai Agung. Asal kalian bahagia, itu hal sepele. Rama, kamu membuat Nyai Agung merasakan kebahagiaan keluarga. Nyai Agung rela melakukan apapun untukmu. Nyai Agung, denganmu hidup cucu ini jadi berarti. Kok kamu datang lagi? Aku harus bertemu Pak Wirawan Tua. Aku punya kabar penting untuknya. Kabar apa? Kalian butuh uang lagi? Bukan. Kami menemukan Nyai Agung. Apa? Nyai Agung? Kalian, sebenarnya apa kalian sudah sampaikan soalanku pada kakek Wirawan? Awas kamu, kalau ini tertunda, kalian takkan sanggup tanggung jawabnya. Sekarang para pejabat negara yang mau bertemu kakek Wirawan harus booking dulu. Tunggu saja. Aku mohon, tolong sampaikan pada Pak Wirawan Tua. Sampaikan saja, bilang saja, kami menemukan pendiri Yayasan Sariwati. Pendiri yayasan apa? Kalau kamu terus mengacau di sini, kalau tak pergi, akan kubuat orang mengusirmu. Akhirnya dapat, saya mau temui Pak Wirawan Senior. Saya dapatkan tongkat, Nyai Guru Besar. Kenapa ribut? Arif, wanita ini mengacau. Dia juga bilang punya foto tongkat Nyai Guru Besar. Saya benar punya fotonya, lihat. Segera sampaikan. Mau temui kakek Agung sendiri, Pak Arif. Anda yakin? Kalau fotonya palsu, bisa berbahaya sampai mati. Walau begitu, aku harus coba. Lagi pula, ini keinginan terakhir kakek Agung. Nyai Agung, tadi aku fotoin tongkat Nyai. Gak marah kan? Mana mungkin? Sepertinya kamu sudah membuat pilihanmu. Pilihan apa, Nyai Agung? Artinya, mulai sekarang, kamu bukan lagi orang biasa. Setiap gerakanmu akan menimbulkan gelombang besar. Anda harus menolong Tuan Tua. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi aku tak mau dengar alasan. Kami membayar Anda mahal untuk mengobati, bukan untuk dengar keluhan Anda. Pak Pengurus, maaf. Maaf itu tidak berguna. Enyah kalian semua. Paman Murni, Arif, ada apa? Paman Murni, aku punya foto, mau kuberikan pada kakek. Foto ini dari mana? Dia memberikannya padaku. Konyol. Karena ini pertama kali kamu begitu bodoh. Kalau ada lagi, jangan salahkan aku tak segan. Paman Murni, foto ini asli. Aku juga tahu betapa seriusnya ini. Aku tak akan main-main dengan tongkat ini. Kau pikir akibatnya hanya amarah kakekmu? Tidak. Biar ku beritahu. Kalau ini sampai diketahui para penjaga, keluarga Wirawan pasti musnah. Arif, kamu anak pertama yang berani begini. Tahu apa keinginan terbesar dan kekhawatiran seumur hidup Tuan Tua? Itu siapa? Pemilik tongkat ini, guru besarnya. Paman Murni, aku jamin dengan nyawaku. Foto ini sungguh asli. Cukup. Aku takkan bilang ini pada Tuan Tua. Cepat hapus fotonya. Aku anggap tidak ada apa-apa yang terjadi. Paman Murni, aku tahu. Paman sudah bertahun-tahun bersama kakek. Dan Paman juga orang terpercaya kakek. Satu kata Paman sekarang bahkan lebih berat dari kata-kata keturunan keluarga Wirawan. Hari ini, aku harus membuat kakek melihat foto ini. Kalaupun harus mengorbankan seluruh aset keluarga kedua. Kamu yakin? Aku yakin. Tunggu di sini. Tuan Tua, kamu datang. Kata dokter, Tuan harus istirahat. Aduh, aku takut kalau tutup mata, nanti takkan bisa buka lagi. Tadi siapa yang datang? Anak keluarga kedua. Katanya dia punya foto dan minta saya tunjukkan pada Tuan. Foto apa? Lihat Tuan, inilah fotonya. Setiap gerakanmu akan menimbulkan gelombang besar. Foto satu ini bisa apa? Ini kan cuma foto biasa tongkatnya.
Kamu bisa lihat apa? Nggak kelihatan. Lihatlah lebih teliti. Lihat motifnya. Naga. Itu seekor naga. Nyai Agung, Tongkat ini asli. Asli. Cepat, panggil Arif masuk. Cepat. Baik. Arif, ikut saya. Kakek, foto itu dari mana? Dari keluarga Dewi Utama. Belakangan ini, mereka terus memohon untuk bertemu kakek, untuk menunjukkan foto itu. Oh ya? Panggil mereka ke sini. Cepat. Baik, kakek. Bagaimana? Kakek bilang, silakan masuk sekarang. akhirnya akan bertemu Pak Wirawan Senior. Katanya, dia sosok tertinggi di dunia bisnis Nusantara. Dalang di balik banyak konglomerat. Pak Wirawan Senior, dia seperti dewa. Dian Dewi, keluarga Dewi Utama. Salam hormat, Pak Wirawan Tua. Sini. Pak Wirawan Tua. Kalung itu bawa ke sini. Pak Wirawan Tua, kalungnya tidak ada di tanganku. Lalu dari mana foto itu? Pak Wirawan Tua, kalungnya tentu saja ada di tangan Nyai Guru Besar. Apa katamu? Guru masih hidup? Ya. Tuan Tua, tenang Tuan. Maksudmu, pemilik kalung itu, yaitu guruku, masih hidup? Iya. Dia masih hidup. Dia masih hidup. Dia masih hidup. Kakek, Tuan Tua. Kalau kakekku kenapa-kenapa, kamu yang akan kubalas. Lepaskan dia. Guruku. Dia benar-benar masih hidup. Saya tak berani bohong. Saya kesini khusus untuk memberitahukan ini. Nyai Guru Besar sekarang di kota utama. Pak Wirawan, lihat, ini videonya Nyai Guru Besar. Itu guruku. Guru, ini aku Wirawan. Guru, muridmu minta maaf. Tak bisa di sisimu untuk berbakti. Guru saya, bagaimana kabarnya? Nyai Guru Besar sehat sekali. Beberapa hari lalu, beliau masih memarahi ibuku. Guru saya masih seperti itu. Mulutnya tajam, tapi hatinya lembut. Sebenarnya di hatinya penuh dengan belas kasih. Tuan Tua di saat ini bukan Pak Wirawan Senior yang hebat itu. Hanya seorang anak kecil yang menunggu orang tuanya pulang. Arif, cepat siapkan pesawat. Aku mau pulang untuk bertemu guruku. Kakek, kondisi kakek belum sepenuhnya sembuh. Tak cocok untuk perjalanan jauh, apalagi naik pesawat. Asal bisa ketemu guru, semua tak penting. Kakek Agung, maaf kalau lancang. Sekarang Nyai Guru Besar sepertinya tak mau ketemu. Kecuali cicitnya, tak ada yang bisa panggil beliau. Guruku sifatnya masih sama. Asal jangan buat dia marah. Kalau penganyit runtuh, dia akan menanggungnya sendiri. Anak ini keturunan guru kan? Iya, tapi sekarang sepertinya dia belum tahu siapa Nyai Guru Besar. Sebentar lagi dia akan tahu. Dengan munculnya tongkatnya, orang-orang itu juga akan muncul. Orang-orang itu? Jangan tanya. Awas kena imbasnya. Aku mau ketemu guruku. Aku mau berbakti pada beliau. Aku mau memberinya hadiah besar. Kabari Pak Zainal, bilang guruku masih hidup. Baik. Nyai Agung, ini apa sih? Kok pahit banget? Cucuku, ini Nyai Agung siapkan khusus untukmu. Ini minuman kacang dari kota utama. Ini minuman kacang dari kota utama. Ini minuman kacang dari kota utama. Nyai Agung. Minuman ini bau jelek banget. Aku juga nggak bisa minum.
Dengar kamu bicara, aku tahu kamu gak pernah susah. Dulu, di zaman perang yang kacau itu, rakyatnya mau minum pun gak bisa. Aku yang kurang tahu diri. Sekarang, aku akan merasakan susahnya dulu. Halo? Apa? Oke, aku tahu. Putri, tadi platform telepon aku. Katanya mau menjadikanku bintang internasional. Bintang internasional? Kok bisa? Dari mana uangnya? Aku juga nggak tahu. Katanya ada dana masuk dari luar negeri. Dan imbalannya membuatku jadi bintang. Jangan-jangan... Nyai Agung. Ini masalah yang Nyai maksud. Ya, repot banget. Nggak mau, malah dipaksa. Mau kasih yang terbaik. Ngacurin aku minum-minuman ini. Aku juga mau masalah begini. Nyai Agung, nanti kalau mereka minta tolong kita, gimana dong? Ngapain mikirin? Diterima saja. Wah, utang mereka. Ayah, dana sudah masuk. Kontak awal dengan Pak Rama berhasil. Bisa lanjut ke tahap berikutnya. Bagus, kerja bagus. Segera buka konferensi global. Baik, Pak Wirawan. Ini... Biar kamu lihat sendiri, kenapa semua orang menyebut keluarga Wirawan sebagai konglomerat dan kakek tua sebagai Tuan Agung. Mari. Dalam 10 menit, semua harus online. Yang terlambat, keluar dari perkumpulan. Pak Ketua, saya sudah di sini. Raja Modal, Pak Prasetya, sudah online. Raja Properti Pak Wijaya sudah online. Pak Ketua, saya tidak kelambatan. Pas sekali. Ayah, Kakek Santoso sudah online. Pak Ketua, silakan duduk. Raja Elektronik, Raja Mesin, Raja Farmasi, Raja Energi, Raja Hiburan, semua sudah online. Ternyata, inilah konglomerat. Orang-orang hebat ini yang jarang kita lihat dalam 3 menit semua berkumpul. Maaf Pak Ketua, apa tujuan kita di pertemuan ini? Ayah dan Pak Zainal mau bertemu seseorang. Tapi tak boleh gegabah. Harus siapkan hadiah besar, baru bisa bertemu. Pak Wirawan tua mau bertemu siapa? Super streamer, cicitnya Rama Pratama, Sariwati. Kamu nona besar keluarga Santoso, malah di rumah nggak ngapa-ngapain. Cuma tahu nonton live. Ayah. Kakek. Masih ingat wanita tua itu? Ingat, sepertinya Direktur Perkumpulan Nusantara. Dia bukan direktur. Aku juga rasa begitu. Sekarang Perkumpulan Nusantara hanya punya 2 direktur. Mana mungkin ada yang ketiga? Dia pendiri Perkumpulan Nusantara. Pendiri? Pendiri wanita tua itu sangat mengerikan. Siapkan 2 direktur Perkumpulan Nusantara kan ke kota utama. Pastikan siap menyambut mereka. Baik, saya paham. Penonton live sudah 300 juta. Ternyata mereka beneran promosikan kita. Gak nyangka platform ini ternyata bisa dipercaya. Kuku sayang, kamu senang dengan bisnis ini kan? Tentu senang, Nyai Agung. Ini impian saya dan Putri Surya sejak kecil. Akhirnya jadi kenyataan. Terima kasih Nyai Agung. Ngapain berterima kasih? Aku senang saja. Ini kerja mereka bagus. Santi, tanya Tuan Muda Rama, apa yang ingin dibelinya? Aku tanya, gimana caranya? Tuan Muda Rama kan gak suka aku. Kamu mikir apa? Kakek mau kamu cari tahu kebutuhan Tuan Muda Rama. Warga Santoso baru ada kesempatan untuk berprestasi. Aku paham, aku langsung tanya dia di siaran. Ada yang mau dibeli? Belakangan ini, aku memang ada satu hal yang ingin dibeli. Aku mau beli rumah. Untuk Nyai Agung. Beli rumah ya? Aku yang paling jago. Tolong beri aku kesempatan. Enggak. Aku punya uang sendiri. Kakek, dia bilang dia mau beli rumah. Rumah? Kakek justru punya pilihan yang pas. Jangan-jangan kakek maksud villa mewah di selatan itu. Villa Utama Selatan. Kakek, dia bilang dia mau beli rumah. Rumah? Aku justru punya satu pilihan yang cocok. Jangan-jangan yang Bapak maksud villa mewah di selatan itu Villa Utama Selatan. Benar, itu Villa Utama Selatan. Ayah, villa itu sekarang itu benda pusaka. Harganya 100 miliar rupiah. Beli.
harus dibeli dan harus cepat. Segera? Benar. Aku curiga keluarga lain mungkin mereka sudah mulai bertindak. Baik, aku segera bertindak. Aku mau beli rumah untuk Nyai Agung. Apa? Mau beli villa? Aku harus segera lapor kepada Nona Besar. Segera ambil villa utama selatan. Aku harus dapatkan. Siapa berani rebut villa utama selatan akan kubunuh. Paman muda sudah berpesan. Cepat pergi beli villa utama selatan. Siap. Arif. Cepat hubungi agen properti di kota utama. Aku tahu hadiah besar untuk guru. Kakek, tenang saja. Sudah kusuruh orang keluarga Wirawan ke kota utama. Asal kakek perintahkan, kami pasti akan di kota utama menguasai properti terbaik. Bagus, bagus. Kayaknya ini bukan rumah yang kita lihat tadi. Jangan-jangan salah. Rama, kayaknya ini bukan rumah yang kita mau beli. Tuan Muda Wijaya, rumah ini dari Anda. Aku nggak tahu. Aku ikutin nomor telepon dari kakekku. Katanya villa selatan utama. Kok malah ke rumah jenderal? Paman muda, Anda tunggu sebentar. Aku telepon dulu. Rumah ini kelihatannya mahal. Tapi kita cuma punya 120 triliun. Kalau gitu, kita pergi. Nyai Agung. Bagus, bagus. Tak kusangka rumah jenderal ini setelah 100 tahun lebih masih terawat dengan baik. Tidak berubah sedikit pun. Nyai Agung. Nyai Agung, rumah ini kita... Nyonya tua ini pasti beliau pemilik rumah jenderal kan? Bagaimana kamu tahu kalau aku pemilik rumah jenderal ini? Sejak zaman kakek buyutku, keluargaku jadi pengelola rumah jenderal. Beliau menasihatkan kami kalau ada seorang wanita tua yang berwibawa datang, kenalilah dia sebagai tuan. Rumah jenderal ini adalah rumahnya. Kok bisa? Pendapatan tahunan rumah jenderal ini 100 miliar. Direktur luhur, pengusaha secerdas itu, kok bisa dijual? Kompleks ini bagus. Meskipun tak sebanding dengan kediaman bangsawan, tapi Nyai Agung suka. Oke, inilah yang akan kuambil. Gawat. Nyai Agung, dia suka. Uang kita nggak cukup. Rumah ini sudah dibayar. Saya di sini hanya pengelolanya. Kalian tinggal pindah saja. Itu saja. Siapa? Murah hati sekali. Kucu-kucu sayang, kalian lihat kan? Inilah harga untuk ikut Nyai Agung. Baru mulai, sudah dapat properti ratusan miliar. Inilah harga untuk ikut Nyai Agung. Beri tahu yang belikan rumah ini, si bocah sialan itu. Suruh dia segera kembali ke sini. Baik. Halo, Pak Wirawan. Nyai Guru Besar mau bertemu Anda. Bagus. Zaina, kamu dengarkan? Guru bilang mau bertemu kita berdua. Aku dengar. Bagus sekali. Arif, cepat siapkan jet pribadi. Aku dan Zainal kembali ke kota utama. Kakek, kondisi kakek sekarang tidak bisa terbang. Sudah cukup. Waktu untuk kembali. Kalaupun hidupku akan berakhir, aku harus berlutut di depan guru. Menghormati beliau. Bersujud. Berbakti. Baik kakek, aku akan urus sekarang. Pak Wirawan senior akan pulang. Kamu cepat beritahu 3 keluarga besar. Siapkan sambutan. Baik. Sudah datang. Pak Zainal, Anda sudah datang. Pak Wirawan tua, Anda sudah datang. Pak Wirawan tua. Anda kenapa? Anda baik-baik saja. Jadi ini yang terkenal itu Pak Wirawan tua. Direktur Zainal juga datang. Pak Wirawan tua, bisa dengar saya? Antar saya ke guru besar. Kita antar ke rumah sakit dulu saja. Lihat kondisinya. Jangan ke rumah sakit dulu. Tua tahan lapas, hanya untuk bertemu guru besar. Kita temui guru besar dulu ya. Baik. Siapkan jalur. Buka jalur. Antar Pak Wirawan tua kembali ke asalnya.
Kak, kita sudah sampai di rumah guru. Sudah sampai. Bantu aku bangun. Aduh kakek. Kakek tetap duduk saja. Tidak, aku mau temui guru. Aku akan merangkak pun sampai di hadapan guru. Pak Wirawan, tunggu sebentar. Saya telepon anak saya dulu. Siapa? Halo? Putri, cepat bangun. Ada yang mau ayah bilang. Gila, telepon tengah malam. Cepat turun, ada tamu istimewa. Apa? Tamu istimewa? Kulihat siapa yang tidak becus ini. Guru. Ini kami. Jangan mendekat. Ternyata kalian berdua anak nakal. Guru, maafkan kami. Maaf, kami kembali. Kami kembali. Akhirnya bertemu guru. Maafkan kami. Saya tak bisa membawa para senior semua kembali. Belum jumpa puluhan tahun. Hanya tersisa. Benar-benar memalukan. Sudah, bangunlah kalian. Wah, lihat. Rambut Pak Wirawan dan Pak Zainal jadi hitam. Rambutku hitam. Rambutmu juga hitam. Dengan begitu, umur kalian bertambah 30 tahun. Terima kasih, Guru. Bangunlah. Malam-malam saja tak bisa tidur nyenyak. Rambutmu. Di dunia ini, yang terpisah pasti bersatu. Sekarang dunia damai, negara aman. Aku juga harus menikmati kebahagiaan dunia ini. Guru, Anda masih bisa bertahan 100 tahun lagi. Walaupun hati orang tua masih semangat, tapi tak bisa menolak usia. Cucuku, tongkat ini sekarang kamu yang pegang. Nyai Agung. Sariwati punya penerus. Hormat pada Tuan Muda.